Oke, kita masuk sekarang untuk lembar kerja tugas 10.5, yaitu analisis kelayakan usaha dengan metode NPV. Langkah yang pertama adalah menyiapkan lembar kerja tugas 10.5, kemudian nilai NPV itu dihasilkan dari hasil perhitungan tugas 10.4 pada kolom payback period tahun 2000H. Oke, kemudian kita akan menyiapkan yang pertama adalah lembar kerja 10.5, yaitu analisis kelayakan usaha dengan metode Net Present Value atau NPV. Untuk formulanya, NPV itu sama dengan total PV aliran kas dikurangi dengan investasi. Oke, sekarang kita akan melihat bahwa data yang akan kita gunakan adalah lembar kerja 10.4. Kita akan lihat total dari aliran kas, PV aliran kas. Jadi PV of proceed, ya, proceed itu aliran kas, kemudian dijumlahkan dan jumlahnya adalah 2.708.2915. Ini yang kita ambil. Kemudian untuk investasinya adalah 760. Jadi kita akan mengambil untuk aliran PV of PV dari aliran kas atau PV of proceed adalah total PV ini, kemudian dikurangi dengan investasi. Investasinya adalah 760 juta. Ya, di sini karena negatif, untuk mengurangi kita positifkan 760 juta. Ya. $760 juta. Oke, kemudian kita akan menghitungnya, yaitu dengan mengurangi ya dari PV of proceed atau PV aliran kas dikurangi dengan investasinya 760. Ya. Di sini dihasilkan bahwa NPV itu adalah positif, ya, positif 1.948.2915. Indikator NPV itu dikatakan usaha itu layak dijalankan apabila NPV-nya lebih dari 1. Sehingga bisa kita simpulkan dari hasil perhitungan diperoleh NPV itu sebesar positif 1.948.2.915. Oke, sehingga artinya bahwa usaha tersebut layak dijalankan karena NPV lebih dari 1 dan positif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kemudian saya lanjutkan untuk tugas 10.6. Di 10.6 ini kita akan menganalisis kelayakan usaha dengan metode IRR. Yang pertama, menyiapkan lembar kerja tugas 10.6, kemudian nilai IRR dicari dengan bisa menggunakan Excel dan bisa menggunakan rumus manual. Kita akan menggunakan rumus manual. Jadi di sini ada, kalau dengan Excel, petunjuk singkat, insert, function, financial, pilih IRR. Isi data pada kotak dialog yang ada dalam tersebut. Namun dalam hal ini saya akan memberikan untuk manualnya dulu. Oke. Ya. Untuk lembar kerja 10.6, ya, analisis kelayakan usaha dengan metode internal rate of return atau IRR, ya. Kemudian IRR itu dengan rumus manual itu sama dengan RR ditambah dengan NPV-RR dibagi dengan total PV dari RR
dikurangi total PV-RT dikali RT min RR. RR ini adalah diskon rate yang rendah, kemudian RT adalah diskon rate yang tinggi. Jadi kita dengan metode trial and error, ya. Kalau misalnya tidak mau mengulang-ulang, berarti untuk RT atau diskon rate yang tinggi itu menggunakan prosentase yang dinaikkan. Oke. Kemudian kita akan menghitung, ya. Jadi di sini indikatornya adalah usaha itu layak dijalankan apabila IRR lebih besar dari diskon faktor atau interest atau rate of return. Dalam hal ini adalah diskon faktor. Oke, kemudian kita akan menghitung. Yang pertama, berpijak dari kita menghitung NPV. Kita menghitung NPV ya, dengan tingkat diskon rate-nya 23%, seperti yang pada 10.4 itu ketika kita menghitung discounted payback period itu sudah dihasilkan bahwa PV itu sebesar positif TPV adalah 2.306.077. Kemudian NPV itu diperoleh dari total PV dikurangi dengan investasi. Ya, ketemu di sini positif, kita simpan dulu. Kemudian kita akan menaikkan untuk RT-nya atau diskon rate yang persentasenya tinggi dengan nilai 80. Ya, dengan nilai 80 kita akan menghitung dulu untuk faktor diskontonya, yaitu 1 dibagi dengan 1 plus 80% dipangkat dengan N. Di pangkat N ini kita mulai dari angka 0. Oke. Kemudian kita copy ke bawah. Ya, kemudian untuk PV of proceed-nya kita menghitung dengan cara mengalihkan faktor diskonto dan aliran kasnya. Kita copy ke bawah juga. Kemudian kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan dari atas. Kemudian kita menjumlahkannya mulai dari tahun pertama, karena tahun ke-0-nya adalah investasinya. Kemudian NPV ini kita bisa mengkurangkan karena negatif, ya kita tambahkan sehingga ada selisih negatif 19.293 sekian. Nah, di sini sudah ketemu negatif dan positif. Untuk mencarinya tinggal kita memasukkan rumusnya di RR. RR ini adalah yang pertama 23%, kemudian ditambah dengan NPV dari RR. NPV berarti ini, ya, 1.900.000 itu 1.948.306.077. Kemudian dibagi dengan dalam kurung TPV-RR. TPV-RR itu ini, ya, TPV-RR total PV dari diskon rate yang rendah yaitu 2.708.306.077. Kemudian dikurangi dengan TPRT. TPV-RT total PV dari diskon rate yang tinggi adalah 740.706.323. Oke. 323. Kemudian baru dikali dengan
RT itu adalah diskon rate yang tinggi, yaitu 80%, dikurangi dengan RR-nya adalah 23%. Oke, sekarang kita tinggal menghitungnya. Jadi hitungannya adalah seperti ini. Ya, tinggal kita menghitung. Oke. Plus 23% ditambah dengan dalam kurung NPV, kemudian dibagi dengan dalam kurung TPV, dikurangi dengan TPV RT, kemudian kita kalikan 80% dikurangi 23%. Oke. Ya, sehingga di sini ketemu 0,794, kalau kita presentasikan adalah 79,4% atau 79%. Oke. Nah, ketika kita melihat indikatornya seperti ini, kita lihat insert ya, bahwa hasil perhitungan IRR diperoleh 79%. Artinya bahwa usaha tersebut layak dijalankan karena nilai IRR lebih besar dari faktor diskonto. Dalam hal ini adalah biaya modal. Oke, sampai di sini paham atau mungkin ada pertanyaan?